Natal selalu terlihat terang. Lampu-lampu digantung di rumah, di jalan, di pusat perbelanjaan, lilin dinyalakan. Kota dibuat bercahaya, seolah-olah malam di akhir Desember harus dikalahkan dengan cahaya buatan manusia. Tapi ada satu pertanyaan sederhana yang hampir tidak pernah dibahas secara serius. Kenapa? Kenapa Natal selalu dirayakan dengan cahaya? Kenapa hampir semua simbol Natal berhubungan dengan terang? Dan kenapa perayaan ini justru muncul di periode paling gelap dalam setahun? Jawaban yang sering kita dengar biasanya sederhana: tradisi, keindahan, atau sekedar kebiasaan. Namun, jika kita mundur cukup jauh ke masa lalu, jawaban ini tidak lagi cukup. Karena bagi manusia kuno khususnya, cahaya bukan dekorasi. Cahaya adalah perbatasan antara hidup dan mati. Bayangkan hidup di dunia tanpa listrik, tanpa lampu, tanpa pemanas, tanpa kepastian bahwa esok hari akan lebih aman dari hari ini. Di dunia seperti itu, gelap bukan suasana. Gelap adalah ancaman. Dan setiap tahun pada akhir Desember, ancaman itu mencapai puncaknya. Hari-hari menjadi semakin pendek, malam terasa semakin panjang, dingin datang lebih cepat, lebih kejam, dan lebih mematikan. Bagi manusia modern, ini hanyalah musim. Bagi manusia ribuan tahun lalu, ini adalah masa paling berbahaya dalam hidup mereka. Natal tidak lahir dari ruang hampa. Natal lahir di dunia yang takut pada kegelapan. Sebelum Natal menjadi perayaan keluarga, sebelum Natal menjadi hari libur, sebelum Natal dipenuhi hadiah dan lagu-lagu ceria, manusia sudah lebih dulu berkumpul di sekitar api, menyalakan cahaya kecil, dan berharap satu hal yang sama, bahwa matahari akan kembali, bahwa terang tidak akan kalah, bahwa malam yang panjang ini bukan akhir dari segalanya. Video ini tidak membahas tentang Natal sebagai doktrin, tidak membahas benar atau salah, tidak bertujuan menyerang kepercayaan apapun. Video ini membahas satu hal yang jauh lebih tua dari agama: ketakutan manusia terhadap gelap. Dan bagaimana ketakutan itu membentuk perayaan yang sampai hari ini kita sebut dengan Natal. Karena mungkin tanpa kita sadari, Natal bukan sekedar perayaan cahaya. Natal adalah cara manusia meyakini dirinya sendiri bahwa kegelapan bisa dilawan. Yo man, gue Agung Majejeng yang akan bawa lo masuk ke dunia yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Dimana kita ngebahas misteri, horor, dan konspirasi yang bikin lo mikir, ini beneran terjadi atau cuman halu. Jangan lupa siapin kopi sama cemilan, karena video ini bakal bawa lo ke dunia yang gelap banget man. Disclaimer, video ini tidak mempromosikan atau mendorong aktivitas ilegal dalam bentuk apapun. Semua konten yang disediakan di saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi dan teori gelap yang jangan sampai lo telan mentah-mentah. Gue mohon maaf jika ada informasi yang kurang, tetap ingat, jangan telan mentah-mentah opini atau teori yang diberikan. Kita bisa diskusikan teori yang kalian temukan juga, atau mungkin semua informasi tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Gue menghargai masukan atau pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan silahkan nikmati videonya. Setiap tahun di sekitar akhir bulan Desember, bumi mengalami satu peristiwa alam yang sama sejak puluhan ribuan tahun lalu. Peristiwa ini disebut winter solstice atau titik balik matahari musim dingin. Secara astronomi, winter solstice adalah momen ketika matahari berada di posisi terendah di langit. Akibatnya siang hari menjadi paling singkat dan malam menjadi paling panjang dalam satu tahun penuh. Bagi kita hari ini, winter solstice hanyalah catatan kalender atau istilah sains. Namun, bagi manusia pramodern, peristiwa ini bukan sekedar fenomena alam. Ini adalah peringatan bahaya. Di dunia tanpa listrik, tanpa pemanas, dan tanpa teknologi medis, panjangnya malam bukan hal sepele. Malam berarti suhu turun drastis.
Malam berarti aktivitas berhenti. Malam berarti tubuh manusia harus bertahan lebih lama dalam kondisi paling rentan. Menurut catatan sejarah yang dirangkum oleh Encyclopedia Britannica, musim dingin adalah periode dengan tingkat kematian tertinggi dalam masyarakat agraris kuno, terutama di wilayah Eropa dan Asia Utara. Penyakit menyebar lebih cepat, makanan sulit disimpan, dan sistem imun melemah akibat dingin berkepanjangan. Namun, ada satu ketakutan yang jauh lebih besar daripada dingin itu sendiri. Ketakutan bahwa matahari tidak akan kembali. Manusia kuno belum memahami bahwa pergerakan matahari mengikuti pola astronomi yang pasti. Yang mereka lihat hanyalah hari demi hari yang semakin gelap. Matahari terbit semakin rendah. Cahaya semakin singkat. Dan setiap pagi terasa seperti langkah menuju kegelapan yang permanen. Sejarawan Ronald Hutton dalam bukunya Station of the Sun menjelaskan bahwa banyak ritual akhir tahun muncul dari kecemasan kosmik ini. Bukan karena manusia ingin merayakan sesuatu, tapi karena mereka takut kehilangan sumber kehidupan paling dasar. Matahari adalah musim tanam panen, kehangatan, dan kelangsungan hidup. Tanpa matahari, seluruh struktur kehidupan runtuh. Karena itu, winter solstice bukan dipandang sebagai perayaan, melainkan sebagai ujian. Sebuah titik kritis yang harus dilewati bersama-sama. Jika matahari kembali naik setelah titik ini, maka kehidupan bisa berlanjut. Namun, jika tidak, maka dunia yang mereka kenal akan berakhir dalam gelap dan dingin. Dan justru di titik ketakutan inilah manusia mulai menciptakan makna, ritual, dan simbol. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bertahan secara fisik dan secara psikologis. Akhir tahun tidak hanya dipandang sebagai pergantian kalender. Bagi banyak masyarakat kuno, akhir tahun adalah waktu yang tidak stabil. Dalam antropologi, periode seperti ini disebut liminal time. Masa peralihan ketika dunia dianggap berada di antara dua keadaan. Bukan sepenuhnya masa lalu dan belum sepenuhnya masa depan. Bukan siang dan belum sepenuhnya malam. Waktu-waktu seperti ini dipercaya berbahaya karena aturan yang biasanya menjaga keteraturan dunia dianggap melemah. Apa yang biasanya terpisah menjadi lebih dekat. Apa yang biasanya tertutup menjadi lebih mudah terbuka. Di akhir tahun, orang-orang menghindari bepergian sendirian. Rumah tidak dibiarkan kosong. Lampu dan api dijaga tetap menyala. Kesunyian tidak dibiarkan terlalu lama. Sunyi dianggap berbahaya. Bukan karena ada sesuatu yang pasti muncul, tetapi karena sunyi membuat manusia sendirian dengan pikirannya sendiri. Dalam gelap dan kesunyian, imajinasi bekerja tanpa batas. Banyak larangan sosial lahir dari konteks ini. Anak-anak tidak diperbolehkan keluar malam. Pintu harus ditutup rapat. Aktivitas dihentikan lebih awal. Semua dilakukan bukan karena aturan moral, tetapi karena kebutuhan akan rasa aman. Claude Lévi-Strauss menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap masa liminal berfungsi untuk menjaga struktur sosial. Ketika manusia merasa dunia tidak stabil, mereka akan memperketat kebiasaan dan ritual untuk mencegah kekacauan. Namun justru disinilah unsur horor itu muncul. Bukan horor karena penampakan, melainkan horor karena ketidakpastian. Manusia tidak tahu apa yang ada di luar cahaya, tidak tahu apa yang bergerak di balik gelap, dan tidak tahu apakah dunia besok akan sama seperti hari ini. Akhir tahun menjadi waktu ketika ketakutan itu dirasakan bersama-sama. Ketika rasa aman tidak datang dari pengetahuan, tetapi dari kebersamaan dan ritual yang diulang. Karena itu, banyak budaya memilih manusia untuk berkumpul di malam-malam akhir tahun.
Bukan untuk merayakan, tetapi memastikan bahwa mereka tidak sendirian ketika dunia terasa rapuh. Inilah bentuk horor yang jarang disadari manusia modern. Bukan teriakan, bukan bayangan, tetapi kesadaran bahwa keteraturan yang kita anggap pasti pernah terasa sangat mudah runtuh. Ketika Natal mulai dirayakan, dunia tidak sedang kosong dari makna. Justru sebaliknya, akhir tahun sudah lama dipenuhi ritual, simbol ketakutan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, Natal yang menghapus perayaan lama, ia masuk dan beradaptasi. Sejarawan mencatat bahwa penetapan Natal pada akhir Desember terjadi di tengah budaya yang sudah akrab dengan perayaan titik balik matahari. Di Kekaisaran Romawi terdapat festival Saturnalia dan peringatan Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Menurut Ensiklopedia Britannica, penanggalan ini bukan kebetulan. Penempatan Natal di periode tersebut memungkinkan makna baru hadir tanpa harus memutus struktur simbolik yang sudah dipahami masyarakat. Cahaya tetap menjadi pusat, malam tetap menjadi latar, dan harapan tetap diarahkan pada kembalinya terang. Namun yang berubah adalah narasinya. Jika sebelumnya cahaya dipahami sebagai penyelamatan kosmik, kini ia diberi makna moral dan spiritual. Terang tidak lagi sekedar melawan gelap alam, tetapi juga gelap batin manusia. Ini bukan bentuk penolakan, melainkan transformasi tradisi menyalakan lilin, berkumpul di malam hari, dan menerangi rumah tetap dipertahankan karena secara psikologis manusia masih membutuhkannya. Ronald Hutton menjelaskan bahwa agama yang bertahan lama bukan yang menghapus kebiasaan lama, tetapi yang mampu memberikan makna baru pada simbol yang sudah ada. Natal bekerja dengan cara itu. Karena itu, Natal selalu dirayakan di malam hari, bukan di siang terang, tetapi di saat gelap masih dominan. Ini penting. Natal tidak menyangkal keberadaan gelap. Ia mengakuinya, lalu menawarkan cahaya sebagai jawaban. Disinilah Natal menjadi jembatan antara ketakutan lama dan harapan baru. Sebuah perayaan yang secara sadar ditempatkan di momen paling rapuh dalam setahun, ketika manusia paling membutuhkan rasa aman, dan meskipun maknanya berkembang, struktur emosionalnya tetap sama. Manusia berkumpul, cahaya dinyalakan, rumah dibuat hangat, dunia luar dibiarkan gelap, sementara ruang di dalam dijaga. Natal dalam konteks ini bukan sekedar hari suci atau tradisi budaya. Ia adalah strategi manusia untuk bertahan secara psikologis di tengah ketidakpastian paling tua yang pernah mereka kenal.